Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya, taufiknya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita satu pekan sekali, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada dirinya sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya agar mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, termasuk yang dilarang yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang datang dari Rasulullah berusahalah untuk semuanya diambil, berusahalah untuk semuanya dikerjakan, dan semua yang dilarang darinya berusahalah pula untuk meninggalkannya. Keterangan tersebut terdapat di dalam firman Allah di dalam surat Al-Hasr atau surat ke-59 ayat yang ke-7. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimanakah ciri-ciri dari orang yang bertakwa, ciri-ciri penghuni surga, sebagaimana yang telah disampaikan beberapa saat yang lalu. Ada beberapa ciri dari penghuni surga, yaitu yang pertama, senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, dan kemudian senantiasa menahan amarah dan senantiasa berusaha memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan manusia. Dan apabila dia terlanjur berbuat dosa dan kesalahan, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas yang pertama, yaitu senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ciri yang kedua dari penghuni surga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya
di dalam surat Ali Imran ayat 133, 34, 35 dan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Wal kawiminal ghaib, senantiasa menahan amarah. Wal 'afin 'anil nas, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan 3 sifat itu Allah sebutkan sebagai sifat dari orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, dan apabila dia terlanjur berbuat dosa, berbuat pelanggaran, menzalimi dirinya sendiri dan lain sebagainya, lalu dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia memohon ampun atas dosa dan kesalahannya tersebut. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak meneruskan perbuatannya tersebut sedang ia mengetahui. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri yang kedua dari penghuni surga atau orang-orang yang bertakwa, yaitu wal kawiminal ghaib, yaitu orang yang senantiasa menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala mengapa menjadikan menahan amarah tersebut adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa, salah satu ciri dari penghuni surga, karena menahan amarah tersebut bukan sesuatu yang mudah, memerlukan perjuangan yang keras agar kita senantiasa dapat menahan amarah. Terkadang kita menyepelekan sifat tersebut. Kita menganggap kadang-kadang menahan amarah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketahuilah, kita sering menahan amarah, kita mampu menahan amarah tersebut adalah merupakan ciri dari orang yang bertakwa dan akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira bahwasanya ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ketahuilah, ibadah juga kita harus berhubungan dengan antar sesama manusia, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Berbuat baik juga kepada sesama manusia itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan menahan amarah itu adalah wujud dari hablum minan nas. Berbuat baik, menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari halaman nomor 6116. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikanlah aku wasiat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab, jangan kau marah." Faraddada miraran, kemudian dia mengulang-ulang perkataannya tersebut, seolah-olah dia mungkin tidak puas dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya itu saja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kembali, "La taghdab," berulang-ulang, "Jangan kau marah." Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena mengapa? Karena kemarahan tersebut akan mendatangkan banyak malapetaka.
Kemarahan yang sesaat akan mendatangkan malapetaka yang terkadang tidak kita duga sama sekali. Ada persahabatan yang sudah sangat lama kita jalin, gara-gara kemarahan sesaat semuanya akan hancur. Ada hubungan baik dengan saudara, oleh karena kemarahan sesaat juga itu akan hancur. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan itu adalah merupakan salah satu sebab dari semua pintu-pintu keburukan, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Banyak keburukan yang akan timbul oleh sebab kemarahan sesaat. Terkadang orang bisa menghardik orang lain, terkadang orang bisa menganiaya orang lain, bahkan terkadang orang bisa membunuh orang lain oleh sebab kemarahan tersebut. Kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltu jannah." Qala la taghdab. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku satu amalan, apabila aku mengamalkannya aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kau marah. Kemudian hadis berikutnya ada lagi pertanyaan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltu yubaiduni min ghadabillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku satu amalan, apabila aku mengamalkannya aku akan terhindar dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, akan terhindar dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kau marah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya sifat ini, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, mensifati ciri dari penghuni surga, dari orang yang bertakwa, salah satunya yaitu wal kaziminal ghaidh, senantiasa menahan amarah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara agar kita dapat senantiasa menahan amarah? Ada beberapa cara agar kita senantiasa dapat menahan amarah, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni surganya, menjadi orang-orang yang bertakwa tersebut. Yang pertama, kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Jangan kita pelit. Kebanyakan orang yang pelit itu pemarah. Maka daripada itu, berusahalah kita untuk senantiasa memberi kepada orang lain. Walaupun sedikit kita berusaha untuk memberi. Ketahuilah, memberi juga salah satu ciri dari orang yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kemudian yang selanjutnya yaitu berusaha untuk tawadhu, untuk rendah diri. Orang yang rendah diri, insyaallah dia akan senantiasa mampu menahan amarahnya. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Ketahuilah, lawan dari tawadhu itu adalah kesombongan, dan orang-orang yang sombong tersebut identik dengan senantiasa berbuat amarah, kemarahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita berusaha untuk senantiasa senyum. Senantiasa senyum dalam bertemu dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa senyum tersebut, kita akan terhindar dari kemarahan-kemarahan yang bergejolak di dalam diri kita. Dan cara-cara tersebut akan kami sampaikan secara singkat, karena waktu yang mungkin tidak memungkinkan di dalam khutbah Jumat kita menjabarkan secara gamblang bagaimanakah dari cara agar kita dapat terhindar dari kemarahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kita beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, semua yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi kepada kita,
kepada kita semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang memaki kita, orang mencaci kita, memaki kita dan berbuat buruk kepada kita, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk memaafkannya. Jangan kita marah. Dengan kita tidak marah, dengan kita berusaha menahan amarah, kita akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita berada di dalam puncak kemarahan, kita berusahalah untuk menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena kemarahan tersebut berasal dari setan. Mudah-mudahan dengan kita menyebutkan kalimat tersebut, kita akan terhindar dari kemarahan. Ketahuilah, banyak dari orang yang dikuasai oleh setan itu karena telah berada di puncak kemarahan. Contohnya, ada beberapa pelajaran ilmu tenaga dalam yang buruk. Tenaga dalam, kata mereka, semuanya itu tidak akan masuk kecuali apabila dia telah berada di puncak kemarahan. Dan di puncak kemarahan tersebutlah maka dia dikuasai oleh syaitan. Maka daripada itu kita sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang selanjutnya, kita berusaha berwudu. Berwudu sebagaimana kita ingin berwudu tatkala solat, karena setan itu terbuat dari api. Api akan musnah apabila diguyur dengan air. Kemudian yang selanjutnya, kita berusaha apabila kita keadaan marah, dalam keadaan berdiri, kita berusaha untuk duduk. Kemudian apabila kita dalam keadaan duduk, kita juga masih marah, kita berbaring. Yang demikian itu adalah upaya kita agar kita mendapatkan derajat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga salah satu jalan agar kita terhindar dari kemarahan, ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimanakah orang yang menahan amarahnya, sebagaimana yang disebutkan di awal pertemuan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari penghuni surga, yaitu wal kaziminal ghaiz. Dan pada bagian ayat tersebut, bagian akhir dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatin 'arduha wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itulah orang yang akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ganjaran surga yang mengalir di bawahnya mata air, dan mereka akan kekal di dalamnya, dan itu sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya akan senantiasa terhindar dari sifat buruk yang senantiasa marah apabila kita tidak senang dengan keadaan suatu keadaan. Kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat senantiasa menahan amarah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita semuanya akan senantiasa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa yaqbul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.